Aduh, saya gemeter ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru Pesantren Alam Seng Ibu yang sangat saya banggakan, anak-anakku Nune Dende Pesantren Alam Seng Ibu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir. Terima kasih kembali kepada panitia sudah memberikan saya kesempatan, walaupun ya gitu lah. Terima kasih ya panitia. Oke, tidak jauh dengan kultum saya tahun lalu, kultum saya di tahun ini juga masih seputar sains dan puasa. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih, kira-kira berapa jam kita berpuasa? Safa berapa jam? 12 ya, lebih dari 10 jam kita berpuasa. Ya, jadi apa yang terjadi dengan sistem pencernaan kita ketika kita lebih dari 10 jam berpuasa? Ada yang tahu? Ya, padahal ya, ketika kita tidak berpuasa, 5 menit saja kita telat ke kantin, lambung kalian tuh sudah meronta-ronta, ya enggak? Lapar, sedikit lemas, kemudian kadang bawaannya mau marah kalau lapar. Bener nggak? Bawaannya mau marah, bawaannya mau berantem aja sama temennya kalau lagi lapar. Nah, apa yang terjadi dengan sistem pencernaan kita ketika kita berpuasa? Nah, sebelum itu Miss mau tanya dulu, apa saja, ada yang masih ingat tidak? Apa saja organ-organ penyusun sistem pencernaan manusia? Ayo, yang kelas biologi. Hanif, apa Hanif? Sini, Hanif. Apa organ pencernaan? Lambung. Oh, ya apa? Lambung. 100 buat Hanif, keren. Ada lagi yang tahu? Apalagi organ pencernaan kita? Wah, kalah nih sama anak M ini. Apa, Adip? Usus. Usus, mantep. Apalagi sistem organ dari sistem pencernaan kita? Yang MTS dulu nih, baru ujian kemarin apa? Oke, itu ya. Jangan sampai kalian nggak tahu apa saja organ-organ penyusun sistem pencernaan kita. Menurut dokter dari Fakultas UNER, pakar ilmu faal, nanti kakak-kakak aliyah yang cita-citanya jadi dokter. Nah, menurut Bambang Purwanto MKes, ada keuntungan dari sistem pencernaan kita saat berpuasa. Ada yang masih mau diskusi tentang apa saja organ pencernaan? Oke. Menurut Dokter Bambang, ketika kita berpuasa, hal yang diuntungkan justru adalah sistem pencernaan kita. Kenapa? Karena pada waktu itu sistem pencernaan kita sedang beristirahat, atau dia tidak menjalankan fungsinya sebagai biasanya pada saat tidak berpuasa. Kebayang tidak, usus, lambung, dan teman-temannya itu terus bekerja 24 jam walaupun kita sedang tidur. Kalau dia tidak diberi jeda waktu untuk istirahat, lama-lama fungsinya akan menurun presentasinya. Alhamdulillahnya Allah memberikan bulan yang penuh keberkahan, Ramadan, untuk kita berpuasa dan sekaligus mengistirahatkan lambung dan saluran atau organ pencernaan kita. Nah, kita bahas satu-satu ya, apa saja adaptasi yang dilakukan oleh organ kita. Pertama, mulut. Mulut ketika bulan puasa tetap memproduksi kelenjar air liur atau saliva atau air ludah. Kalau kalian cium bau masakan, keluar nggak air liurnya? Banyak apa dikit? Nah, itu cara tubuh atau cara organ
untuk beradaptasi. Bayangkan jika tidak keluar air liur, mulut kalian kering kerontang. Ya enggak? Kemudian lambung, apa yang terjadi pada lambung kita pada saat lebih dari 10 jam kita berpuasa? Maka cairan asam lambung yang dihasilkan oleh lambung akan menurun. Kenapa? Supaya tidak terjadi perlukaan atau iritasi pada dinding lambung. Masya Allah kan? Selanjutnya apa? Organ apa? Pankreas. Atau ada satu tambahan kelenjar yang berfungsi juga pada sistem pencernaan kita, atau yaitu hati atau liver. Tahu kan hati? Hati atau liver itu ketika bulan puasa itu memecah glukosa, yang sebenarnya glukosa ini kelebihan. Sebelumnya kan ada pankreas tuh yang akan mencerna atau mengeluarkan hormon insulin saat tidak berpuasa untuk mengatur kadar gula dalam darah kita. Tapi ketika kita berpuasa, hati yang berguna untuk memecah glukosa, kelebihan glukosa pada hari-hari biasanya. Untuk jadi apa? Jadi energi. Makanya kalian bisa ngomong walaupun sedang puasa. Makanya kalian masih bisa beraktivitas seperti sekarang ini. Selanjutnya pankreas. Pankreas itu tidak bekerja pada saat berpuasa, istirahat. Giliran hati dulu yang kerja. Tadi ada yang temennya yang bilang usus. Usus ketika kita berpuasa itu menghentikan penyerapannya. Digantikan gimana? Kenapa sih berhenti penyerapannya ketika kita berpuasa? Memberikan waktu untuk usus istirahat supaya dia bisa memperbaiki diri atau memperbaiki sel-selnya. Ya, jadi itu cara-cara organ kita beradaptasi ketika kita sedang berpuasa. Seperti firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4, tahu ayatnya? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang bantu Miss? Baca At-Tin ayat 4. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya apa artinya? Apa? Ayo, masa malu? Ajat apa Jat? Dan kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Thank you Jihad. Ya. Dan Allah sudah menciptakan kita sedemikian rupa sehingga semua yang ada di tubuh kita ini berfungsi secara maksimal dan beradaptasi dengan baik walaupun kita sedang berpuasa. Jadi sebelum menutup kultum hari ini, Miss ada tips, walaupun di Sayang Ibu sebenarnya sudah dilaksanakan ya. Bagaimana sih cara berbuka puasa yang ramah terhadap saluran pencernaan kita? Yang pertama, ketika kalian berbuka jangan langsung makan makanan yang berat dulu, kasihan. Saluran pencernaannya sudah lama berpuasa sekian jam langsung berat, itu kaget nanti. Pertama minum dulu air putih, kemudian berbuka dengan takjil atau yang manis, kurma, buah dan lain-lain, baru nanti sholat, kemudian baru makan besar. Tentunya makannya yang mengandung nutrisi, ada karbohidrat, protein, lemak dan lain-lain. Oke. Sekian mungkin kultum dari Misdi. Semoga puasa kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Membawa kebaikan untuk diri kita sendiri serta menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.